Tapak-tapak jejak Gajah Mada, karya Arif Sujana. Selamat mendengarkan. Cukup lama Putu Risang mengamati semua tingkah laku tikus kecil itu, hingga akhirnya terlihat tikus itu masuk ke dalam sebuah lubang di ujung seberang di mana Putu Risang duduk bersandar. Sebuah lubang, berkata Putu Risang yang melihat dengan jelas bahwa tikus itu telah menghilang, tidak datang kembali setelah memasuki lubang itu. Putu Risang mencoba melihat ke arah ujung goa. Tidak ada terlihat satupun penghuni goa. Dan Putu Risang meyakini bahwa mereka pasti masih berada tidak jauh dari mulut goa itu. Tanpa berpikir lebih jauh lagi, Putu Risang begitu keras keinginannya untuk mendekati lubang itu. "Sedalam apa lubang ini?" berkata Putu Risang yang sudah berada di pinggir lubang itu, melihat lingkaran sebuah lubang sebesar tubuh orang dewasa. "Siapa tahu lubang ini sebuah jalan untuk lepas dari jangkauan mereka," berkata Putu Risang dalam hati. Maka tanpa berpikir panjang lagi, terlihat Putu Risang sudah langsung menuruni lubang itu. Rongga lubang itu hanya sebesar tubuh orang dewasa. Hanya dengan melebarkan lututnya, Putu Risang dapat terus menuruni lubang itu. Cukup lama Putu Risang menuruni lubang itu hanya dengan menggunakan lututnya yang ditekan ke pinggir sisi lubang, menahan dirinya merosot jatuh ke bawah yang tidak diketahui seberapa jauh dasar dan tingginya lubang itu. Hingga akhirnya Putu Risang mendapatkan rongga lubang itu semakin melebar, dan kaki Putu Risang yang direntangkan juga tidak mampu lagi menjangkaunya. Lubang itu sangat gelap pekat. Mata Putu Risang tidak dapat melihat dasar lubang itu. Sementara itu, tenaga Putu Risang sebagaimana diketahui sudah dibuat cacat, tidak lagi mempunyai tenaga cadangan. Hanya dengan mengandalkan tenaga wadag yang punya daya ketahanan terbatas, mencoba tetap bertahan di dalam lubang itu, menggelantung di antara kedua kakinya. Putu Risang masih tetap bertahan bergelantung di dalam lubang hanya dengan mengandalkan ketahanan kedua kakinya. Terlihat peluh deras mengalir membasahi sekujur tubuh pemuda itu. Cukup lama Putu Risang menggelantung di lubang itu dan tidak ada niatan untuk kembali naik ke atas mulut lubang. Dan Putu Risang merasakan tenaganya sudah semakin melemah. Sementara dinding lubang terasa semakin menjadi licin. Hingga akhirnya pemuda itu sudah tidak dapat lagi bertahan dari kelicinan dinding lubang itu. Kaki dan tubuh Putu Risang telah terlepas merosot, terjatuh meluncur di antara rongga dinding gua itu. Tubuh Putu Risang masih saja terus meluncur. Namun keberanian anak muda ini memang patut dibanggakan. Tidak membiarkan matanya terpejam sedikit pun, masih terus mencari jalan. Putu Risang tidak mendapatkan apapun yang dapat digapai dengan tangannya, hingga akhirnya dirasakan tubuhnya terhempas di atas air. Putu Risang tercebur di atas air di dasar lubang itu. Seluruh tubuhnya terlihat hilang di dalam air itu. Masih dalam keadaan kesadaran utuh, Putu Risang merasakan kakinya telah menyentuh dasar air itu. Maka segera dihentakkan kakinya untuk dapat meluncur ke atas permukaan air. Ternyata air itu tidak begitu dalam, meski juga tidak dikatakan sangat dangkal. Akhirnya Putu Risang sudah dapat mencapai permukaan air. Dengan mata terbuka, Putu Risang mencoba menyapu pandangannya untuk dapat melihat sekeliling dirinya. Dan Putu Risang dapat melihat suasana yang gelap, mencoba membiasakan penglihatannya. Akhirnya
masih dalam keadaan berenang terapung di atas permukaan air. Mata Putu Risang sudah mulai terbiasa di kegelapan, sudah dapat melihat sekeliling dan menangkap arah tepian yang terdekat. Ternyata Putu Risang terjatuh di atas sebuah lingkaran kubangan mata air cukup lebar yang merupakan dasar lubang gua itu. Tak terbayangkan bila saja lubang gua itu ada sebuah batu cadas, akibatnya tubuh pemuda itu sudah pasti akan terhempas dengan keras, hancur. Terlihat pemuda itu sudah berada di tepi kubangan mata air, langsung mengangkat tubuhnya keluar dari air. "Kubangan mata air," berkata Putu Risang sambil menarik napas panjang, merasa dirinya telah diselamatkan. Namun naluri kewaspadaan pemuda itu terus terjaga, mencoba mengamati keadaan sekitarnya. Putu Risang ternyata menyadari dirinya berada di sebuah gua yang cukup luas dengan sebuah kubangan mata air di tengahnya. Putu Risang terus mengamati sekeliling setiap sudut gua itu, dan tiba-tiba saja matanya tertahan ke suatu tempat. Bukan main terperanjatnya Putu Risang melihat sesuatu yang begitu aneh dalam pandangan matanya. Apa gerangan yang dilihat oleh Putu Risang? Putu Risang melihat seonggok tubuh kutung kedua tangan dan kakinya, dan yang lebih membuat dirinya terperanjat lagi bahwa manusia tanpa kaki dan tangan itu juga tengah memandangnya. Dua pasang mata tengah beradu pandang. "Jangan takut anak muda. Aku juga manusia biasa sepertimu," berkata pemilik tubuh itu kepada Putu Risang sambil dalam keadaan berbaring. Suara orang itu begitu ramah, menghilangkan rasa seram di hati Putu Risang. Bahkan di hati anak muda itu telah tumbuh rasa kasihan. Terlihat Putu Risang telah berdiri berjalan ke arah orang itu. Dan Putu Risang telah duduk di dekat orang itu, melihat lebih jelas lagi keadaan orang itu yang ternyata seorang pria belum begitu tua. Rambutnya terlihat dilepas panjang dengan sedikit beruban. Wajahnya sendiri terlihat sangat bersih, memiliki dua buah alis yang tebal sebagai pertanda seorang yang cerdas dan mempunyai kemauan yang keras. "Pasti wanita berhati iblis itu yang telah memunahkan seluruh tenaga cadanganmu," berkata orang itu, langsung mengetahui keadaan diri Putu Risang sebagai tanda bahwa orang itu bukan orang sembarangan. "Benar, aku tertangkap dan disekap di dalam gua mereka," berkata Putu Risang membenarkan perkataan orang itu. "Hanya orang yang punya nyali besar saja yang berani terjun lewat sebuah lubang," berkata orang itu sambil memandang kepada Putu Risang penuh kekaguman. Entah bagaimana Putu Risang sudah langsung menyukai orang itu. "Namaku Putu Risang," berkata Putu Risang memperkenalkan dirinya. "Orang memanggilku Kumbara," berkata orang itu menyebut sebuah nama. "Bagaimana Ki Kumbara bisa berada di sini?" bertanya Putu Risang kepada orang itu yang menyebut dirinya bernama Kumbara. "Ceritanya sangat panjang, anak muda," berkata Ki Kumbara sambil menarik napas panjang. "Mari kita berbincang di sudut sana," berkata Ki Kumbara menunjuk dengan kepalanya ke sebuah sudut goa. Mungkin merasa kasihan melihat Putu Risang agak terlalu membukukan kepalanya ketika berbicara dengannya. Terlihat Putu Risang mengerutkan keningnya, menyaksikan orang itu sudah bergerak dengan cara bergelinding menuju ke sudut goa. Dan Putu Risang ikut berdiri melangkah menuju ke sudut goa. Di sudut gua itu terlihat Ki Kumbara dengan mudahnya mengangkat badannya dan langsung bersandar di dinding sudut goa.
Ki Kumbara melempar senyumnya ke arah Putu Risang yang tengah memandangnya sebagai orang ganjil, dan Ki Kumbara memakluminya tidak menjadi tersinggung. Sudah menjadi suratan takdir bahwa aku menjadi orang seperti ini, berkata Ki Kumbara sambil menarik napas panjang seperti ingin mengumpulkan ingatannya, memulai sebuah cerita sampai dirinya terkurung di dalam sebuah goa di bawah perut bumi itu. Ki Kumbara pun memulai ceritanya dengan mengatakan bahwa ayahnya dan wanita tua itu adalah saudara seperguruan di sebuah padepokan. Orang menyebut wanita tua itu dengan panggilan Nyi Pruti, berkata Ki Kumbara menyebut nama wanita tua yang telah menyekap diri Putu Risang. Dan keempat lelaki kembar bersamanya adalah para putranya, berkata kembali Ki Kumbara. Terlihat Ki Kumbara diam sejenak, matanya memandang ke arah langit-langit di atas kubangan mata air sambil menarik napas panjang. Ayahku dan Nyi Pruti punya sifat buruk yang sama. Punya kebiasaan mencuri barang milik orang lain, juga ilmu orang lain, berkata Ki Kumbara memulai kembali ceritanya. Kebiasaan buruk itulah yang membawa mereka pada suatu hari berangkat bersama ke Gunung Wilis, di mana mereka telah mendapat berita di lereng gunung itu hidup seorang pertapa sakti yang memiliki sebuah kitab pusaka. Entah dengan kelicikan apa, keduanya dapat membawa lari kitab pusaka milik pertapa itu berupa 7 buah kulit rontal, berkata Ki Kumbara bercerita berhenti sejenak sambil menarik napas panjang seperti hendak menghimpun semua ingatannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka hingga akhirnya mereka berbagi kitab pusaka itu. Ayahku mendapat 2 buah rontal, sementara Nyi Pruti membawa sisanya, berkata kembali Ki Kumbara melanjutkan ceritanya. Terakhir, ku ketahui bahwa yang dimiliki ayahku ada rontal halaman pertama dan rontal halaman terakhir, berkata kembali Ki Kumbara. Terlihat Putu Risang masih begitu penuh perhatian menyimak cerita Ki Kumbara. Rupanya Nyi Pruti tidak sabaran langsung mempelajari isi dari rontal yang dibawanya. Terakhir ku ketahui bahwa rontal itu berisi sebuah ajaran olah laku pernapasan, menghimpun tenaga sakti, menghimpun tenaga cadangan di dalam diri, berkata Ki Kumbara melanjutkan ceritanya. Itulah awal nasib buruk yang menyeret diriku terkurung di sini, berkata kembali Ki Kumbara. Sebuah cerita yang sangat menarik. Lanjutkan Ki Kumbara, berkata Putu Risang merasa sangat tertarik dengan cerita Ki Kumbara, memintanya untuk melanjutkan ceritanya. Terlihat Ki Kumbara tersenyum melihat raut wajah anak muda itu yang seperti orang tidak sabaran untuk mendengar cerita selanjutnya. Beruntung Nyi Pruti dan keempat putra kembarnya dapat menerapkan ilmu sakti itu. Dalam waktu yang singkat, hawa sakti mereka telah meningkat dengan pesat. Tapi bersama dengan itu pula, mereka mendapat sebuah penyakit yang aneh. Merasa dirinya selalu dalam keadaan begitu sangat kehausan. Air juga tidak dapat melebur rasa dahaganya. Dan puncak rasa hausnya begitu sangat dirasa ketika saat malam bulan purnama, berkata Ki Kumbara melanjutkan ceritanya. Bersyukur Nyi Pruti punya keahlian ilmu pengobatan yang mumpuni, berhasil menemukan penawar dari penyakit anehnya itu. Ada sebuah tanaman buah yang hidup satu-satunya di sebuah tempat, di tempat di mana kamu bertemu dengan mereka, berkata Ki Kumbara. Namun di saat bulan purnama, Nyi Pruti harus menambahnya dengan darah manusia, berkata kembali Ki Kumbara. Seorang wanita berhati kejam, berkata Putu Risang memotong cerita Ki Kumbara sambil membayangkan sudah berapa nyawa melayang di tangan Nyi Pruti.
Lagi-lagi Ki Kumbara tersenyum melihat raut wajah Putu Risang yang merasa tidak sabaran mendengar cerita selanjutnya dari bibir Ki Kumbara. Itulah sebabnya mereka tidak pernah jauh dari tanaman itu, berkata Ki Kumbara. Sementara itu Putu Risang sambil mendengar cerita Ki Kumbara, pikirannya jauh melayang di saat pertama kali bertemu dengan keempat putra Nyi Pruti. Pantas tenaga sakti mereka begitu luar biasa, berkata Putu Risang dalam hati. Namun akhirnya mereka bosan dan jenuh tinggal menetap di tempat terpencil itu. Mereka berniat untuk merebut 2 buah rontal milik ayahku yang mereka yakini sebuah jalan kesempurnaan dari ilmu yang telah mereka miliki, berkata Ki Kumbara melanjutkan. Apakah mereka berhasil merebutnya? Bertanya Putu Risang penuh penasaran. Kali ini Ki Kumbara tidak melepas senyumnya melihat raut wajah Putu Risang. Terlihat wajahnya berubah menjadi begitu buram, seperti menanggung sebuah kesedihan dan kepiluan hati yang sangat. Mereka telah membunuh ayahku, berkata Ki Kumbara dengan suara sendat sambil berusaha mengendalikan perasaan hatinya. Dan sejenak Ki Kumbara terdiam. Sejenak pula suasana di dalam gua itu menjadi begitu sunyi. Terlihat Putu Risang tidak memaksa Ki Kumbara untuk melanjutkan ceritanya. Putu Risang dapat merasakan begitu pedih dan pilunya perasaan hati orang tua itu yang telah mengingat kembali suasana saat menjelang kematian ayahnya sendiri. Seorang ayah yang nampaknya begitu sangat dicintainya itu. Terlihat wajah Ki Kumbara sudah kembali jernih. Nampaknya orang tua itu sudah dapat mengendalikan perasaannya sendiri. Untungnya sebelum tewas, ayahku telah menitipkan 2 rontal itu kepadaku dan meminta aku pergi jauh. Tapi aku tidak mengindahkan perintah terakhir ayahku itu. Bahkan aku sempat menempur mereka. Celakanya aku hampir tewas di tangan mereka, hingga tertolong oleh sebuah kecerdikan yang tiba-tiba saja muncul di benakku ini, berkata Ki Kumbara melanjutkan ceritanya, berhenti sejenak sambil melihat wajah Putu Risang yang terlihat semakin penasaran mendengar kelanjutan cerita Ki Kumbara yang sangat mendebarkan itu. Kecerdikan apa yang muncul di benak Ki Kumbara? Bertanya Putu Risang tidak sabaran. Karena merasa tidak akan mungkin dapat mengalahkan mereka, maka di depan mata mereka telah kulumat kedua rontal itu hancur masuk ke dalam perutku sendiri. Bukan main marahnya mereka, tapi tidak dapat berbuat apapun terhadapku. Akhirnya mereka membawaku ke tempatnya, mencoba menyiksaku dengan berbagai cara, berkata Ki Kumbara sambil menarik napas panjang. Terakhir mereka telah menguntungi tangan dan kakiku ini, berkata Ki Kumbara melanjutkan. Dan Ki Kumbara akhirnya punya pikiran yang sama sebagaimana aku, terjun ke lubang dan terkurung di gua ini, berkata Putu Risang mencoba menebak akhir cerita Ki Kumbara. Kamu benar. Pada saat itu aku hampir berpikir bahwa satu iblis saja dunia sudah begitu rusuh. Bagaimana bila ditambah dengan 5 orang berhati iblis dapat memiliki kesempurnaan ilmunya? Dengan pikiran itulah aku nekat terjun ke lubang sebagaimana dirimu, berkata Ki Kumbara membenarkan perkataan Putu Risang. Coba tebak apa yang kutemui di dalam gua ini, bertanya Ki Kumbara kepada Putu Risang sambil tersenyum. Putu Risang tidak menjawab apapun karena dirinya memang tidak mampu menemukan jawaban pertanyaan Ki Kumbara. Siapapun tidak akan menyangka bahwa aku menemukan 5 buah rontal mengambang di atas kubangan mata air itu. Mungkin mereka merasa putus asa membuang 5 rontal potongan dari 7 rontal ilmu sakti ke dalam lubang, berkata Ki Kumbara menjawab pertanyaannya sendiri. Ki Kumbara menemukan ke-5 rontal itu, berkata Putu Risang. Benar,
Bahkan aku telah melihat seluruh rontal kitab pusaka pertapa sakti dari Gunung Wilis itu. Karena sebelum 2 rontal pemberian ayahku hancur masuk ke dalam perutku, aku sudah sempat melihat dan memahatnya di dalam ingatanku. Berkata Ki Kumbara penuh kegembiraan dapat mempertahankan 2 rontal pecahan kitab ilmu sakti tidak jatuh ke tangan Nyi Pruti dan keempat putra kembarnya itu. Apakah Ki Kumbara akhirnya dapat mempelajari dan menerapkan ilmu kitab sakti itu? Bertanya Putu Risang mencoba menebak akhir cerita Ki Kumbara. Tapi Ki Kumbara tidak segera menjawab pertanyaan Putu Risang, hanya bibirnya saja yang terlihat tersenyum hambar. Ilmu kitab pusaka pertapa Gunung Wilis itu hanya untuk mereka yang memiliki kesempurnaan anggota tubuh, berkata Ki Kumbara perlahan. Dan Putu Risang sepertinya mengerti apa yang dirasakan oleh orang tua itu di dekatnya itu. Sebuah kegundahan hati dan ketidakpercayaan diri memiliki cacat seperti dirinya. Itulah sebabnya Putu Risang ikut berdiam diri, tidak lagi bertanya apapun. Sejenak suasana di dalam gua itu kembali menjadi sunyi, tidak terdengar suara apapun. Ternyata takdir telah membawamu kemari. Kamulah anak muda yang paling tepat memiliki ilmu sakti itu, berkata Ki Kumbara memecahkan keheningan suasana di dalam goa. Putu Risang melihat kembali kejernihan wajah orang tua itu. Aku? Kenapa harus aku? Bertanya Putu Risang tidak mengerti mengapa dirinya yang dikatakan paling cocok untuk memiliki ilmu kitab sakti itu. Aku telah mempelajari seluruh isi kitab itu. Akhirnya aku dapat mengerti mengapa Nyi Pruti dan keempat putranya setelah menerapkan ilmu ini merasakan rasa dahaga yang sangat. Ini karena mereka tidak membaca peringatan yang ada di rontal pertama dari kitab ini yang mengingatkan bahwa untuk memulai olah laku ilmu ini harus mengosongkan dulu hawa murni mereka. Sebagaimana seorang bayi yang tidak punya apapun, dan Nyi Pruti telah mengosongkan dirimu dengan mencederai simpul sarafmu, menjadikan dirimu saat ini seperti layaknya seorang bayi, berkata Ki Kumbara menjelaskan. Sebagai seorang yang pernah mempelajari ilmu olah laku pernapasan, Putu Risang dapat menangkap penjabaran dari Ki Kumbara. Sebenarnya Nyi Pruti dapat keluar dari penderitaannya bila saja dapat melihat isi dari rontal penutup. Sebuah cara laku menutup keliaran 2 buah hawa sakti di dalam diri mereka, berkata Ki Kumbara menambahkan. Selama mereka menderita selama itu pula masih terus bertambah manusia yang akan menjadi korban kebiadaban mereka, berkata Putu Risang membayangkan kekejaman Nyi Pruti dan keempat putranya itu. Ketika aku melihatmu, aku seperti menemukan sebuah cahaya di kegelapan. Aku begitu yakin bahwa dirimu adalah orang baik. Kusandarkan harapanku kepadamu, menghentikan kebiadaban Nyi Pruti dan putranya. Putu Risang baru dapat mengerti bahwa Ki Kumbara telah bermaksud memberikan isi kitab itu kepadanya. Terima kasih atas kepercayaan ini. Semoga aku dapat menjaganya di atas bahuku dan dapat menjunjungnya sebagaimana menjunjung rambutku. Kesetiaan dan kehormatan semoga terus kupegang harapanmu, berkata Putu Risang sambil merangkapkan kedua tangannya di dada sebagai sebuah penghormatan atas kepercayaan dan harapan dari Ki Kumbara. Ambilkan untukku kelima rontal di seberang sana untukku, berkata Ki Kumbara. Terlihat Putu Risang sudah berjalan ke seberang goa dengan cara mengelilingi setengah pinggir tepi kubangan air. Di seberang sana memang tergeletak 5 buah kulit rontal, dan Putu Risang telah membawanya untuk Ki Kumbara. Pahatlah kelima rontal dalam ingatanmu, berkata Ki Kumbara kepada Putu Risang.
Segera Putu Risang mengamati dan mempelajari kelima rontal itu yang ternyata hanya berupa 5 buah lukisan kasar sikap laku orang yang berbeda. Pada lukisan rontal pertama, Putu Risang melihat lukisan sebuah laku orang berdiri dengan kedua tangannya menutup di atas pusarnya. Rontal kedua, Putu Risang melihat sebuah laku orang tengah menunduk tegak lurus, dada dan punggungnya membuat sebuah siku dan kedua tangannya bertumpu di atas setiap pangkal lututnya. Rontal ketiga nampaknya lukisan yang sama dengan rontal pertama, hanya kedua tangannya jatuh di sisi tubuhnya. Rontal keempat, Putu Risang melihat lukisan orang yang tengah bersujud. Pada rontal terakhir, Putu Risang melihat lukisan orang yang duduk bersimpuh di atas tumit kakinya. Telapak tangan kiri rapat di atas paha kaki kirinya, sementara tangan kanan di atas paha kanannya dengan jari telunjuk terlihat lurus menunjuk ke depan. Beberapa kali Putu Risang membolak-balikan halaman demi halaman kelima rontal itu, berusaha memahatnya di atas ingatannya. "Aku sudah memahatnya di dalam ingatanku," berkata Putu Risang kepada Ki Kumbara setelah merasa dapat benar-benar menyimpan kelima rontal di dalam ingatannya. "Perlihatkan kepadaku kelima gerakan di dalam rontal itu," berkata Ki Kumbara kepada Putu Risang, memintanya melakukan gerakan sesuai yang ada di dalam lukisan kelima rontal itu. Maka Putu Risang secara tertib melakukan satu persatu sesuai urutan dalam 5 rontal itu. Setiap gerakan dibarengi oleh anggukan kepala oleh Ki Kumbara sebagai tanda bahwa Putu Risang telah melakukannya dengan benar. "Kamu telah melakukannya dengan benar. Saatnya aku akan memberimu 2 buah rontal awal dan akhir dari isi kitab pusaka ini," berkata Ki Kumbara sambil tersenyum gembira, terutama ketika melihat bahwa Putu Risang dapat melakukan kelima gerakan dengan baik dan benar. Diam-diam mengagumi kecemerlangan dan kecerdasan Putu Risang.